Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Memberi pengampunan kepada orang lain akan membuat kasih Kristus memancar dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 37 ayat 4 dan ayat 5 serta ayat 12 firman Tuhan berkata, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya itu kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf adalah pribadi yang menjadi teladan bagi kita di dalam memberi pengampunan secara utuh. Yusuf adalah korban dari iri hati dan kebencian, saudaraku, dari 10 orang kakaknya yang tega menyakitinya dan menjual dirinya kepada para penjual budak. Dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5 firman Tuhan berkata, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa, saudara. Yusuf adalah seorang yang berpikir positif dan dia mempunyai ketulusan hati dan kerelaan untuk memberikan pengampunan, saudara. Saat Yusuf membuka identitasnya sekarang ini di hadapan 10 orang kakaknya, saudara, tidak ada sedikit pun dendam, saudara, dan kemarahan dalam hatinya. Walaupun kedudukannya saat itu sudah sangat tinggi, yaitu orang kedua di Mesir setelah Firaun, dan sangat memungkinkan untuk membalas dendam, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf dipenuhi dengan hati yang rela mengampuni, Ketika kita memutuskan untuk memberi pengampunan kepada seseorang, itu tidak sebatas hanya ucapan bibir saja atau hanya niat hati saja, tetapi harus dibuktikan di dalam tindakan kita. Saat ini kita akan belajar 4 langkah bagaimana kita memberikan pengampunan saudara kepada orang lain. Langkah yang pertama, tinggalkan segala kepahitan. Efesus 4 ayat 31 ayat yang terkenal, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yusuf memutuskan untuk tidak tinggal dalam kebencian yang hanya akan menambahkan beban di hatinya, saudara, penderitaan di hatinya. Hidup sebagai budak saja sudah cukup menderita, apalagi sudah ditambah dengan memikirkan atau menyimpan kebencian dan balas dendam. Yusuf tidak mau, dia tinggalkan semua kepahitan. Kebencian hanya akan menguras, saudara, tenaga, waktu, pikiran, kesehatan, saudara. Padahal itu tidak berguna sama sekali, saudara. Yusuf mengabaikan rasa sakit hatinya dengan mengisi hari-harinya dengan kerja keras, sehingga, saudara, ia mencapai kesuksesan. Nah, bila saat ini saudara-saudariku disakiti atau dianiaya, meskipun sulit, tetapi ambillah keputusan untuk meninggalkan kepahitan itu, kebencian itu. Karena hidup jauh lebih indah tanpa kepahitan. Kepahitan hanya akan merusak hidup kita, menghancurkan hidup kita. Sudah, tinggalkan kepahitan. Yang kedua, memberi pengampunan adalah tidak membicarakan sakit hati kita kepada orang lain yang tidak berkompeten, saudara. Jangan dijadikan ini omongan, saudara.
Orang yang merasa disakiti biasanya akan membicarakan perasaannya kepada orang lain. Meskipun dia sudah mengadakan pemberesan dengan orang yang menyakitinya, saudara. Yusuf tidak menceritakan kepedihan hatinya kepada Potifar atau kepada kepala penjara maupun kepada Firaun yang menjadi atasannya, saudara. Jika kita ingin mengampuni secara utuh terhadap seseorang, kuasailah diri untuk tidak membeberkan sakit hati kita kepada orang lain yang tidak perlu tahu, saudaraku. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita, karena itu akan menimbulkan masalah baru, saudara. Luka akan dibuka lagi, bahkan masalahnya bisa tambah besar dan tambah rumit. Langkah ketiga, memberi pengampunan. Tidak menggunakan perasaan sakit hati untuk menyerang balik. Saudara. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf kepada saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa, positif sekali Yusuf, saudara. Banyak orang yang berkata sudah mengampuni, tetapi ketika ia mempunyai kesempatan untuk membalas dendam, saudara, orang yang menyakitinya, maka ia akan menggunakan kesempatan itu, saudara. Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, justru ia membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan. Dan Yusuf berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat padaku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik. Puji Tuhan, saudara. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebaikan, saudara. Puji Tuhan. Langkah yang keempat memberi pengampunan adalah tetap menjaga suasana hubungan persaudaraan yang indah. Menjaga hubungan persaudaraan yang indah. Kejadian 50 ayat yang ke-21. Jadi jangan takut, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa, saudara. Yusuf tidak membiarkan luka masa lalu memutuskan tali persaudaraannya. Yusuf bahkan bersedia memelihara kehidupan mereka yang pernah menyakitinya, yang pernah menjualnya, yang pernah menyiksanya, yang pernah menyepelekannya, saudara, tidak menghargainya dengan menjual Yusuf sebagai budak. Ia pengampunan, inilah pengampunan, saudara, yang sejati. Ia atau Yusuf, saudara, sangat diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, dan bagi banyak orang. Dan Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Puji Tuhan. Belajar dari Yusuf, saudara, memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya yang menyakitinya, yang menjualnya. Ia sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati. Kita juga mau belajar bersama untuk sabar terhadap orang lain, mengampuni orang lain, tidak menaruh dendam kepada orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita mau berbuat juga demikian kepada orang lain. Karena itu, saudaraku, berilah pengampunan kepada orang lain. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam, jangan simpan kemarahan. Mungkin kau berkata, aku disakiti, aku ditipu, aku difitnah. Saudara, apapun yang terjadi, berilah pengampunan kepada mereka, dan engkau sendiri akan diampuni dan akan diberkati oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Hatimu dipenuhi sukacita, damai, sejahtera, dan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia, yang menjahati dia, yang memfitnah dan menyiksa dia. Tuhan, kami juga mau belajar mengampuni siapapun yang menyakiti kami, memfitnah kami, menghina kami, bahkan menipu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya,
dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.